Oke teman-teman, hari ini kita akan menyelami salah satu konsep paling dasar dalam Islam, yaitu tauhid. Tapi kita nggak akan bahas definisinya aja. Kita bakal telusuri sejarah di balik pembagiannya yang ternyata, wah, super menarik dan penuh pelajaran. Yuk kita mulai. Langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Saya yakin banget sebagian besar dari kita udah pada hafal di luar kepala. Apa sih 3 kategori atau pembagian tauhid yang paling kita kenal? Nah, bener banget. 3 itu adalah tauhid ar-rububiyah, intinya meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur jagat raya. Terus, tauhid al-uluhiyah, yaitu kita hanya menyembah dan beribadah kepada Allah semata. Dan yang ketiga, tauhid al-asma wa as-sifat, yaitu meyakini keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Yap, 3 pembagian ini memang yang paling masyur. Tapi, tahu nggak sih, kalau ini tuh bukan satu-satunya cara para ulama membagi tauhid. Ternyata ada beberapa metode lain. Nah, fakta ini justru membuka sebuah perdebatan penting tentang asal-usul pembagian ini, yang akan jadi inti pembahasan kita. Dan disinilah kita masuk ke jantung permasalahannya. Fakta bahwa pembagian spesifik jadi 3 ini gak disebutkan secara eksplisit pada zaman Nabi SAW, itu memunculkan satu pertanyaan besar. Pertanyaannya jadi begini, apakah pengkategorian ini sebuah inovasi yang terlarang atau sebetulnya sebuah kebutuhan yang sangat mendesak pada zamannya? Yuk kita coba bedah sama-sama. Nah, perdebatan itu muncul dari 2 sudut pandang yang berbeda ini. Di satu sisi, ada yang khawatir kalau ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dan terlarang dalam agama. Tapi, di sisi lain, mayoritas ulama justru menjelaskan bahwa ini bukan hal baru dalam ibadah. Ini lebih ke istilahat, sebuah istilah teknis atau metode untuk mempermudah pemahaman, bukan untuk mengubah ajaran. Jadi, biar clear ya, poin kuncinya adalah ini bukan bid'ah. Analoginya tuh pas banget, sama seperti saat para ulama menyimpulkan ada 14 rukun sholat. Coba deh cari, nggak akan ada satu hadis pun yang bunyinya, ini loh 14 rukun sholat. Tapi para ulama menelaah semua dalil, lalu menyusunnya biar kita gampang belajar, selama dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu metode yang sah. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Kalau para sahabat dulu nggak butuh pembagian ini, kenapa ulama setelah mereka merasa ini perlu banget sampai harus dibuat? Jawabannya ada di sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Ternyata kebutuhan ini muncul sebagai respons langsung dari ekspansi atau penyebaran Islam yang luar biasa pesat setelah masa para sahabat. Coba kita bayangkan perjalanannya. Islam itu kan mulai dari Mekah, terus hijrah ke Madinah, tapi dari sana, wush, dalam waktu yang relatif singkat, ajarannya menyebar ke wilayah Syam, menyeberang ke Afrika Utara, sampai jauh ke timur di Asia, kayak Irak, Iran, bahkan sampai India. Artinya apa? Jutaan orang dari latar belakang yang beda-beda banget masuk Islam. Ada yang tadinya ahlul kitab, ada yang dari majusi, penyembah api, ada yang penganut Hindu, dan macam-macam lagi. Mereka semua datang dengan warisan pemikiran dan filosofi dari kepercayaan lama mereka. Dan disinilah tantangan besarnya muncul. Ketika jutaan orang ini masuk Islam, sebagian dari mereka secara nggak sadar ya wajar aja, masih membawa sisa-sisa keyakinan lama mereka. Para ulama melihat ini sebagai potensi racun pemikiran yang bisa mencampur adukan akidah yang murni. Nah, menghadapi tantangan ini, para ulama nggak tinggal diam. Mereka mengembangkan sebuah solusi yang sangat cerdas, menyusun dan menyistematisasi ajaran-ajaran pokok akidah, terutama tauhid, supaya gampang dipahami dan kemurniannya tetap terjaga. Dan ini bagian yang paling keren. Mereka tuh nggak ngarang dari kepala sendiri. Sama sekali nggak. Mereka cuma mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis berdasarkan temanya. Misalnya, untuk rububiyah, dasarnya ada di surat Al-Fatihah. Untuk asma wa sifat, dasarnya ada di surat Al-A'raf. Dan untuk uluhiyah, wah, banyak banget ayat yang memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Jadi, kesimpulan dari bagian pertama ini jelas banget kan? Pembagian tauhid ini bukan inovasi dalam ritual ibadah, tapi sebuah alat bantu pengajaran yang brilian. Ia lahir dari kebutuhan yang sangat nyata untuk menjaga kemurnian akidah umat di tengah zaman yang terus berubah. Kisah para ulama ini bukan sekedar pelajaran sejarah loh. Ini mengajarkan kita sesuatu yang fundamental banget tentang bagaimana kita seharusnya menjalani agama kita hari ini. Ini membawa kita pada fondasi yang harus dibangun setiap muslim dan semuanya berawal dari satu hal. Para ulama menyimpulkan, ada 4 pilar fundamental yang harus kita pegang erat-erat. Pertama, ilmu, yaitu cari tahu dan paham dulu yang benar. Kedua, amal, ya amalkan ilmunya. Ketiga,
dakwah, sampaikan ke orang lain. Dan yang keempat, sabar, yaitu sabar dalam menjalankan ketiganya. Coba deh perhatikan dari 4 pilar itu, apa yang ada di nomor 1? Ilmu. Segalanya dimulai dari sini. Ini adalah langkah pertama yang absolut, nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa ilmu begitu fundamental? Karena perintah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu Iqra, bacalah. Bukan sholatlah atau puasalah, tapi bacalah. Ini adalah fondasi dari segala fondasi. Ada sebuah pepatah Arab yang keren banget dan maknanya dalam. Tathbitul arsh tu mangkush. Maksudnya, kokohkan dulu mejanya, baru deh kamu bisa mengukir di atasnya. Masuk akal kan? Kita nggak mungkin bisa melukis atau menulis dengan indah di atas meja yang goyang-goyang. Kita harus pastikan fondasinya stabil dulu. Dan fondasi kita dalam beragama adalah ilmu yang benar. Logikanya sangat sederhana kok. Kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita nggak punya. Gimana ceritanya kita bisa mengamalkan Islam dengan benar, mendakwahkannya, dan sabar di atasnya kalau kita sendiri nggak paham betul dari awal? Maka dari itu, saya ingin menutup bahasan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Untuk tujuan apa sih kita hidup? Kalau kita nggak pernah meluangkan waktu untuk benar-benar memahami untuk tujuan apa kita diciptakan. Kisah pembagian tauhid tadi mengajarkan kita bahwa jawabannya selalu dimulai dari langkah pertama, cari ilmunya.